Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Aulia Agnis Sabila, dengan NIM 20200100179 dari kelas PAI 6F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai menyayangi dan menghormati orang tua dan guru. Kita semua pasti memiliki orang tua, baik yang masih dapat kita kecup tangannya ataupun yang sudah tiada. Kedua orang tua sangat berjasa kepada kita. Betapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita, sejak kita masih kecil hingga sekarang ini. Mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu, dan lainnya demi kita. Sudah sepatutnya kita menghormati dan menyayanginya. Islam telah mengatur segala hal dalam kehidupan pemeluknya, termasuk menjunjung hak-hak kedua orang tua dan mengajarkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Kedua orang tua telah mendidik dan membesarkan kita dengan susah payah. Tak sedikit keringat yang mengucur, tak terhitung waktu yang telah terkuras, baik di siang maupun di keheningan malam. Tak sedikit perih yang harus ditahan demi kebahagiaan anak-anaknya. Terkadang, mereka harus menahan lapar asalkan anak-anaknya kenyang. Mereka selalu mendahulukan kepentingan anak-anaknya di atas kepentingannya sendiri. Betapa mulianya perilaku orang tua terhadap anak-anaknya. Banyak ungkapan yang menegaskan bahwa orang tua mana yang tega menyakiti anaknya atau tega menyaksikan anaknya disakiti oleh orang lain. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Sebagai Muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita, baik ibu kita maupun ayah kita. Agama Islam juga mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada orang tua kita. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan perbuatan yang terpuji. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tuanya. Dalil tentang perintah tersebut diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah",
dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku pada waktu kecil. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23-20. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya, dikarenakan restu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan restu orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi seorang anak yang mau melakukan atau menginginkan sesuatu seperti mencari ilmu, mencari pekerjaan, dan lain sebagainya, yang paling penting adalah meminta restu kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ridhollahi fi ridhol walidain, wa sakhotullahi fi sakhotil walidain. Yang artinya, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Perlu ditegaskan kembali bahwa birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya sekedar berbuat baik saja. Akan tetapi, birrul walidain memiliki arti bakti. Bakti itu pun bukanlah balasan yang setara jika dibandingkan dengan kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua. Namun, setidaknya dengan berbakti, sudah dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur. Imam Ad-Dahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Pertama, menaati segala perintah orang tua, kecuali dalam maksiat. Kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Ketiga, membantu atau menolong orang tua apabila mereka membutuhkan. Tentu saja kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua dan guru bukan tanpa alasan. Penjelasan di atas merupakan alasan betapa pentingnya kita berbakti kepada orang tua dan guru. Adapun hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua antara lain sebagai berikut. 1. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama. 2. Apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan meridhoinya. 3. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. 4. Berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. 5. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Setinggi pangkat atau kedudukan seseorang, tetaplah ia pelajar yang berhutang budi kepada guru yang pernah mendidiknya dahulu. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu atau biasa disebut dengan alim atau ulama. Guru adalah pewaris para nabi karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Beliau juga menegaskan bahwa seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri.
ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan sangat penting. Maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Cara berbakti kepada guru, ada banyak cara yang dapat dilakukan seseorang dalam rangka berakhlak terhadap gurunya. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menghormati dan memuliakannya, serta mengikuti nasihatnya. 2. Mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. 3. Tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. 4. Memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. 5. Murid harus mengikuti sifat guru yang baik akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun dan penyayang. 6. Murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. 7. Menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. Demikian materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.